Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara. Nenek beserta 6 keturunannya dijatuhi Ida juga menjamin undang-undang ini melindungi hak pekerja jika terkena pemutusan hubungan kerja karena ditilang dan didenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Zahra dan selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami kelompok 1 dari kelas BS3A untuk mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, izinkanlah saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah Indrawati, yang kedua ada Aprilia Kartikasari, yang ketiga ada Puji Listianti, yang keempat ada Rizky Zahra Nursyabani, yang kelima ada Robiatul Adawiyah, yang keenam ada Sari Damayanti, dan yang ketujuh ada Zahra Putri Hanan. Selanjutnya, saya akan mengutip sebuah kutipan yang pernah dikatakan oleh Wina Effendi. Beliau pernah berkata, hidup adalah sebuah hak istimewa. Karenanya, kita perlu melakukan kewajiban untuk menjalaninya sebaik mungkin. Adapun peta pembahasan pada materi kali ini yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, konsep hak dan kewajiban warga negara pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, konsep berhubungan bangsa, negara, dan status negara. Saya Puji Listianti akan mempresentasikan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak. Secara umum, hak diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh dan adanya kebebasan dalam menggunakannya, serta secara mutlak menjadi kepunyaannya. Sedangkan pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk mengumpulkan atau memperoleh sesuatu. Nah, dari definisi tersebut, maka pengertian hak warga negara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam hal kewarganegaraan, kewajiban warga negara berarti setiap warga negara wajib melaksanakan peran sebagai warga negara untuk mendapatkan hak dari negara yang ditinggali. Sebenarnya, antara hak dan kewajiban harus berjalan seirama atau satu kesatuan yang berjalan bersama. Namun, pada prakteknya, kewajiban harus dilakukan atau dilaksanakan terlebih dahulu ketika ingin mendapatkan hak yang sesuai di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh hak dan kewajiban warga negara. Contoh yang pertama yaitu membayar pajak. Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan membayar pajak, artinya kita sebagai warga negara berkontribusi untuk meningkatkan kualitas negara dan untuk memperoleh hak menggunakan fasilitas negara yang layak, misalnya seperti jalan raya, tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian, contoh yang kedua yaitu menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas juga merupakan kewajiban warga negara. Dengan menaati peraturan lalu lintas, maka kita mempunyai hak untuk berkendara di jalan raya dengan aman tanpa gangguan. Selanjutnya, yaitu mendapat perlindungan hukum. Mendapat perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka warga negara berkewajiban menaati aturan hukum itu sendiri. Kemudian contoh yang keempat adalah memperoleh pendidikan. Ini juga merupakan hak bagi warga negara. Hak memperoleh pendidikan artinya negara tidak boleh melarang warganya untuk sekolah dan memperoleh pengajaran. Untuk memperoleh hak tersebut, maka sebagai warga negara berkewajiban untuk menaati peraturan-peraturan dari penyelenggara pendidikan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban.
baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara itu yang pertama adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian faktor yang kedua yaitu rendahnya toleransi. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mementingkan diri sendiri atau bersikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang terlalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Kemudian yang keempat adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat berpengaruh positif tetapi juga dapat memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Misalnya, ketika terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan di jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi yang tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan tentu akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Kemudian yang kelima adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang berada dalam masyarakat. Salah satu contoh adalah kekuasaan dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah aparat hukum yang kurang tegas. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sherly Damayanti. Saya Sherly akan melanjutkan materi, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep hak dan kewajiban warga negara atau manusia berjalan saling beriringan. Hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi di samping supremasi hukum telah diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak-hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Pasal ini berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28A. Pasal ini berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu, pasal 28B ayat 1. Pasal ini mengatur hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah. Lalu ada pasal 28B ayat 2. Pasal ini mengatur hak atas kelangsungan hidup. Bunyinya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pasal 28C ayat 1. Pasal ini berbunyi, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Lalu, pasal 28C ayat 2. Pasal ini berbunyi, hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya serta kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu ada pasal 28D ayat 1. Pasal ini mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir, pasal 28I ayat 1. Pasal ini mengatur hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain hak, ada pula kewajiban warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Pasal ini mewajibkan setiap warga negaranya untuk menaati hukum dan pemerintahan. Pasal ini berbunyi, setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu, kewajiban selanjutnya, pasal 27 ayat 3. Pasal ini menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, pasal 28J ayat 1. Pasal ini berisi kewajiban setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu, pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang terakhir, kewajiban pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah akan melanjutkan materi yaitu tentang contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 2, pasal ini berbicara tentang perlindungan hak warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contohnya adalah mendapatkan upah yang adil sesuai dengan kapasitas pekerjaan, hak mendapatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan saat bekerja, dan lain-lain. Sedangkan kata penghidupan yang layak bermakna sarana pendukung penghidupan yang layak bagi standar kehidupan manusia seperti rumah dan tempat tinggal bagi mereka yang telah siap dan telah memiliki keluarga sendiri dan sarana penghidupan lainnya sesuai standar kehidupan manusia. Sehingga makna pasal ini adalah dijaminnya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak
serta perumahan atau sarana penghidupan sebagai tempat tinggal juga yang layak bagi kemanusiaan oleh negara. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk menikah dan memiliki keluarga. Perkawinan yang dilakukan haruslah secara sah. Artinya, perkawinan yang dilakukan sudah sesuai hukum dan telah tercatat di kantor urusan agama dan catatan sipil. Pernikahan yang dilakukan secara sah, maka saat sudah menikah berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum negara. Hak ini tercantum pada pasal 28B ayat 1. Yang ketiga, hak beragama. Hak beragama ini tercantum pada pasal 28I ayat 1. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau kepercayaannya. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaannya. Namun, negara wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan atau menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum. Yang keempat, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Yang tertuang pada pasal 28D ayat 1 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa didiskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Namun, pada kenyataannya, amanat pasal 28D ayat 1 ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkait perlindungan dan kepastian hukum misalnya, kita masih sering menemukan praktik-praktik di lapangan yang justru berseberangan jalan dengan amanat konstitusi tersebut dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau biasa disebut dengan istilah hukum di Indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksud dari istilah tersebut adalah sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat menengah ke bawah dibanding masyarakat menengah ke atas. Yang kelima, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Terdapat pada pasal 27 ayat 1, kita sebagai masyarakat harus tetap taat terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya tidak melanggar lampu lalu lintas, tidak berkhianat terhadap negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia, membayar pajak, dan lain-lain. Yang keenam, kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3 yaitu bela negara mengandung 5 nilai, diantaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa negara dan memiliki kemampuan bela negara. Bentuk bela negara yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit tentara Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdian sesuai profesi. Selain itu, bentuk bela negara di lingkungan sehari-hari adalah siskamling, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusakan massal, dan juga pertahanan sipil atau hansip. Yang ketujuh, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Pada pasal 28J ayat 1, yaitu membahas tentang menghargai dan menghormati HAM orang lain, diantaranya menghormati orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita,
Sebaiknya kita mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu dan tidak memotong saat berbicara. Serta hak orang lain untuk memiliki agama, suku, budaya, ras, dan lain-lain yang berbeda. Yang kedelapan, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 membahas tentang pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Pertahanan dan keamanan bukan berarti kita akan ikut melawan kekuatan dari luar. Namun juga bagaimana kita mempertahankan persatuan Indonesia dari dalam. Upaya pertahanan sendiri tidak dimaksudkan bahwa kita harus mengangkat senjata di medan perang, wajib menjadi tentara, dan lain-lain. Tetapi, upaya kita sebagai bagian dari masyarakat yang akan melindungi Indonesia dari dalam melalui tindakan kita sehari-hari. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Zahra Putrihan. Baik, saya Zahra akan melanjutkan materi yaitu tentang konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari negara, bangsa, dan warga negara. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama. Sedangkan negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup yang wajar dan dapat berkembang terus. Kemudian ada bangsa. Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan. Pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai seseorang warga negara dari negara tersebut. Selanjutnya, asas-asas warga negara. Asas-asas tersebut untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang dibagi menjadi 4. Pertama, asas ius sanguinis. Asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Contoh negara yang menggunakan asas ius sanguinis adalah Korea Selatan, Spanyol, Portugal, dan lainnya. Kedua, ada asas ius soli. Asas ini asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat dia dilahirkan. Contoh negara yang menggunakan asas ius soli ini adalah negara Amerika, Brazil, dan Meksiko. Ketiga, ada asas naturalisasi. Adalah suatu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dan terakhir, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Contohnya, bila ada suatu anak lahir dan mempunyai 2 kewarganegaraan, maka anak itu bisa memiliki 2 kewarganegaraan sampai ia 18 tahun. Setelah 18 tahun, ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang status kewarganegaraan. Di dalam sebuah kewarganegaraan, warga negara memiliki sebuah status yang biasa disebut dengan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan adalah kedudukan warga negara dalam sebuah negara yang mempunyai keterkaitan secara hukum. Terdapat 2 aspek mendasar dalam status kewarganegaraan ini. Yang pertama, ada status hukum. Status hukum ialah status warga negara yang berkaitan dengan aspek hukum, yaitu kedudukan seseorang sebagai warga negara di mana kedudukannya ini disahkan secara hukum atau disahkan secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, ada status dalam sosial. Status dalam sosial adalah status yang dilihat dalam aspek sosial, merupakan kedudukan seseorang warga negara yang kedudukannya ini diakui secara sosial, namun ia belum memiliki kekuatan atas status tersebut. Salah satu syarat
untuk memiliki status kewarganegaraan dan diterima secara legal ialah dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 4 yang berisi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dengan adanya undang-undang ini, maka menjadi sebuah landasan hukum persamaan kedudukan warga negara. Dengan begitu, kedudukan warga negara dalam suatu negara menjadi semakin jelas dan semakin kuat. Menurut tata cara serta ketentuan-ketentuan dalam memperoleh status kewarganegaraan, terdapat dua cara lazim yang biasanya digunakan, yaitu ada stelsel aktif dan ada stelsel pasif. Stelsel aktif ialah seseorang yang menginginkan menjadi anggota suatu negara secara aktif, lalu ia melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku di negara tersebut. Biasa disebut dengan naturalisasi. Dan yang kedua ada stelsel pasif, ialah seseorang yang tanpa melakukan upaya hukum tertentu, namun ia telah mendapatkan status kewarganegaraan atau dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara. Biasa disebut dengan naturalisasi istimewa. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aprilia Kartikasari. Baik, saya Aprilia Kartikasari akan melanjutkan materi, yaitu tentang hak opsi, hak repudiasi, dan status kewarganegaraan menurut George Jelinek. Dengan adanya stelsel aktif dan pasif, memberikan sebuah keterkaitan hukum yang berlaku pada seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan, yaitu yang pertama, terdapat hak opsi, yaitu sebuah hak untuk memilih dan menentukan status kewarganegaraan atau berpindah status kewarganegaraan. Yang kedua, terdapat hak repudiasi, yaitu sebuah hak untuk tidak menerima status kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara lain. Selanjutnya, ada status kewarganegaraan menurut George Jelinek. George Jelinek mengemukakan bahwa terdapat 4 status warga negara. Yang pertama, ada status positif, yaitu status di mana warga negara mendapatkan perlindungan atas jiwa raga, milik, dan kemerdekaan dari suatu negara. Untuk itu, negara membentuk badan-badan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian yang akan melaksanakan kepentingan warga negara dalam pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua adalah status negatif, yaitu status di mana negara tidak ikut campur dalam masalah hak asasi manusia. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu, negara dapat melanggar hak-hak asasi rakyat jika tindakan itu ditujukan untuk kepentingan umum. Lalu yang ketiga ada status aktif, adalah status di mana warga negara ikut aktif dalam pemerintahan. Lalu yang keempat ada status pasif, adalah status di mana setiap warga negara tunduk dan taat kepada pemerintahan. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Risti Zahra Nur Syabani. Saya Risti akan melanjutkan presentasi mengenai apa saja syarat memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan ada 8. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi di Indonesia sendiri, apabila berusia 18 tahun namun sudah menikah, itu dianggap telah dewasa. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi ia tinggal di wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan tidak ada tuh yang namanya meninggalkan wilayah Indonesia atau kembali ke negara asalnya. Apabila paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, itu berarti dia ada jeda untuk pulang ke negara asal. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Selain jasmani, rohaninya juga harus sehat.
agar ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia ajukan nantinya. Keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun penjara atau lebih. Jadi, warga negara asing tidak boleh tersangkut pidana baik 1 tahun atau lebih dari itu. Hal ini berlaku di negara asalnya maupun di negara Indonesia. Keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Maksudnya, Indonesia sendiri menerapkan kewarganegaraan tunggal dan tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki 2 kewarganegaraan. Jadi, tidak boleh seseorang itu menjadi kewarganegaraan ganda. Ketika ia mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia, maka ia harus melepaskan dulu kewarganegaraan asing, baru ia mengajukan menjadi kewarganegaraan Indonesia. Ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Jadi, seorang warga negara asing harus memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Jangan sampai ketika mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, ia adalah seorang pengangguran. Dan yang terakhir, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Harus ada biaya administrasinya yang dibayar kepada kas negara. Bagaimana tata cara memperoleh kewarganegaraan? Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Menteri akan meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Presiden akan mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Selanjutnya, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Lalu pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Pemohon kemudian dipanggil untuk mengucapkan janji setia sesuai waktu yang ditentukan dan dihadiri 2 orang saksi. Setelah itu, mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Terakhir, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji diterima, Menteri akan mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Baik, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan 2 hal yang saling berkaitan, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan seimbang dan beriringan, agar tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat menimbulkan kontra pada masyarakat, walaupun pada realitanya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, mari kita disiplinkan kembali, mulai dari diri kita sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Dan ke Gracias. Syukron. Arigatou gozaimashita. Kamsahamnida.